Renungan Kefas. Orang yang jahat dihakimi. 1 Korintus pasal 5 ayat 1 berkata, "Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, dan bahkan tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya." Surat 1 Korintus pasal 5 mempunyai ciri tersendiri. Pertama, pasal ini menunjukkan bahwa seorang beriman yang sejati pun dapat melakukan dosa yang kotor. Banyak orang yang membaca Perjanjian Baru beranggapan bahwa karena kasih karunia Allah, kaum beriman tidak dapat berbuat hal-hal yang jahat, khususnya hal-hal jahat tertentu yang tercatat dalam Perjanjian Lama. Tetapi dalam pasal ini kita membaca tentang seorang saudara dalam gereja di Korintus yang melakukan dosa perzinahan dengan istri ayahnya. Tentunya Paulus bermaksud membantu gereja untuk menanggulangi saudara yang jahat ini. Pasal ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa begitu gereja menyimpang dari visi inti ekonomi Allah dan masuk ke dalam jiwa, terbukalah pintu bagi nafsu daging. Ini tidak saja membuka jalan bagi cemburu dan perselisihan, bahkan juga bagi dosa-dosa kotor. Itulah sebabnya bahaya sekali jika kita tinggal di dalam jiwa. Dalam pasal 5 ayat 1 dikatakan, ada seorang saudara yang melakukan percabulan dengan istri ayahnya, dengan ibu tirinya. Tidak ada dosa yang lebih buruk atau lebih merusak daripada percabulan semacam ini. Seperti yang akan kita lihat, meskipun pasal ini membahas dosa yang begitu mengerikan, pasal ini juga berbicara tentang merayakan hari raya. Paulus adalah orang yang penuh dengan Kristus. Ia mengenal Kristus bukan hanya secara doktrinal, tetapi secara pengalaman. Bahkan ketika menanggulangi dosa yang kotor, ia masih memiliki kenikmatan akan Kristus. Sobat Kefas, dalam kehidupan gereja, jiwa tidak boleh menang. Kita semua harus belajar menyangkal jiwa dan menanggalkannya dan hidup di dalam roh. Kita harus tinggal di dalam roh dan memakai roh kita dalam setiap situasi. Dengan demikian, kita akan menutup pintu bagi nafsu daging. Terang hari ini. Pertama, walaupun tubuh jasmani Rasul tidak hadir, tetapi dia hadir bersama mereka di dalam roh, dan dengan rohnya menghakimi orang yang jahat di antara mereka. Kedua, menyerahkan seorang berdosa kepada iblis adalah untuk mendisiplinnya. Doa hari ini. Berdoa mengakui banyak hal yang tidak kita kerjakan dengan roh dan mempersembahkan diri agar kita belajar mengerjakan segala sesuatu dengan roh kita.